Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Aura Nurdiana Istiqomah dengan NIM akhir 28. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi studi hadis dari materi 7 hingga akhir. Materi yang ketujuh yakni mengenai hadis maudhu. Hadis maudhu adalah perkataan dusta yang dibuat dan direkayasa oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Hadis maudhu atau hadis palsu ini adalah seburuk-buruknya hadis dhaif. Bahkan sebagian ulama menganggapnya jenis tersendiri di luar hadis dhaif. Hal ini ialah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah karena rekaan atau dusta tentang sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan, kerjakan atau takdirkan, baik karena dengan sengaja maupun tidak disengaja. Kita lanjut materi ke-8, yakni mengenai sejarah singkat Imam hadis beserta karyanya. Yang pertama yakni Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan dengan nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang merupakan ulama hadis masyhur. Keluasan dan kedalaman pengetahuan Imam Bukhari dalam ilmu hadis mendapat pengakuan dari sebagian ulama besar. Imam Bukhari bahkan mendapatkan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, yang artinya pemimpin orang-orang mukmin dalam ilmu hadis. Salah satu karya Imam Bukhari yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah Sahih Bukhari. Ia menghabiskan waktunya untuk menyeleksi hadis sahih selama 16 tahun. Hingga saat ini hampir seluruh ulama di dunia merujuk kepada Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Yang kedua, yakni Imam Muslim. Imam Muslim lahir di Iran pada sekitar tahun 206 Hijriah atau 820 Masehi dengan nama lengkap Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajj Al-Qusairi An-Naisaburi. Sedari kecil Imam Muslim sudah giat dalam belajar agama dan akhirnya menekuni ilmu hadis. Salah satu karyanya yang paling terkenal Imam Muslim adalah di bidang hadis, yakni hadis Sahih Muslim, yang disusun lebih sistematis dari Sahih Bukhari. Imam Muslim wafat pada 875 Masehi atau 261 Hijriah di kota kelahirannya. Yang ketiga yakni Imam Ibnu Majah. Ia lahir pada tahun 207 Hijriah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini dan meninggal pada hari Selasa 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. Ibnu Majah pernah mengembara untuk berguru ke beberapa ulama besar seperti Ali bin Muhammad At-Tanasafi, seorang tahfidz, dan Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizmi, ulama asal Madinah yang sekaligus murid Imam Bukhari. Setelah 15 tahun mengembara mencari ilmu, Ibnu Majah kembali ke kampung halamannya. Ibnu Majah kemudian menulis Sunan Ibnu Majah, kitab yang hingga kini juga menjadi salah satu rujukan mayoritas ulama di dunia dalam bidang hadis. Yang keempat yakni Imam Abu Dawud. Ia lahir pada tahun 202 Hijriah di Sijistan. Semasa hidupnya ia pernah melakukan perjalanan ke beberapa tempat seperti Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir hingga Suriah untuk mengumpulkan hadis. Imam Abu Dawud berhasil mengumpulkan sekitar 50.000 hadis. Dari semua hadis itu, Imam Abu Dawud kemudian menyeleksi sekitar 4.800 hadis dan menuliskannya dalam sebuah kitab yang dikenal dengan Sunan Abu Dawud. Yang kelima yakni Imam At-Tirmizi. Ia lahir pada bulan Zulhijjah tahun 209 Hijriah. Ia sering dipanggil Abu Isa. Nama besarnya mengacu pada tempat kelahirannya, yaitu Turmuz, sebuah kota kecil di bagian utara Iran. Semenjak kecil, At-Tirmizi sudah gemar mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman, termasuk ilmu hadis. Ia mulai mempelajari ilmu hadis ketika berumur 20 tahun di sejumlah kota-kota besar di wilayah kekuasaan Islam saat itu, yang diantaranya adalah kota Khurasan, Basra, Kufah, Wasit, Baghdad, Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Dan pada tahun 824 sampai 892 Imam At-Tirmizi menyusun kitab Jami At-Tirmizi yang dikenal dengan Sunat At-Tirmizi. Kita lanjut ke bab ke-9 yakni mengenai Asbabul Wurud al-Hadis. Ilmu ini merupakan sejarah yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Ia dapat berupa peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, asbabul wurud adalah hal-hal yang meliputi hadis pada hari-hari kejadiannya. Jadi, asbabul wurud adalah sebab-sebab datangnya hadis, yakni hal-hal yang menyebabkan Nabi SAW mengucapkan suatu perintah, larangan, dan lainnya. Secara sederhana dapat diartikan bahwa asbabul wurud adalah sebab-sebab datangnya sesuatu.
Contoh hadis yang asbabul wurudnya disebutkan di dalam redaksi hadis tersebut adalah hadis tentang Jibril yang bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Sedangkan contoh hadis yang asbabul wurudnya tidak tampak dalam suatu redaksi, misalnya hadis tentang niat dan sebagainya. Lalu kita berlanjut ke materi yang pembahasannya sedikit panjang, yakni materi ke-10 mengenai proses transmisi hadis. Metode periwayatan hadis. Ulama hadis mengklarifikasikan metode periwayatan hadis kepada 8 macam. Yang pertama, yakni sama, yakni seseorang murid menerima hadis dari guru, baik dilakukan dengan cara guru membacakan hadis dari hafalannya ataupun dari kitabnya. Pada saat itu murid diam dan mendengarkan apa yang disampaikan sehingga ia tidak disibukkan dengan apapun kecuali mendengarkan hadis. Menurut mayoritas ulama, hadis ini adalah metode yang paling tinggi derajatnya. Metode yang kedua yaitu art, yakni seorang murid membacakan hadis ke hadapan gurunya ataupun dibaca oleh orang lain dan ia mendengarkannya, baik hadis tersebut dibaca melalui hafalan ataupun buku. Hal itu tidak mempengaruhi apakah seorang guru hafal akan hadis yang dibacakan ataupun ia memegang buku panduan dari hadis tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang kesahihan dalam menggunakan cara ini. Adapun metode yang ketiga yakni ijazah, yakni pemberian izin kepada murid untuk menyampaikan riwayat atau buku-bukunya. Adapun hukum tahammul hadis dengan cara ijazah diperselisihkan ulama. Ada yang tidak memperbolehkannya dengan alasan jika diperbolehkan riwayat hadis dengan ijazah, tentu tuntutan untuk pergi mencari hadis akan gugur. Ibnu Al-Solah menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa boleh mengamalkan cara ijazah dalam periwayatan hadis. Di antara alasannya adalah sulit bagi seorang guru pada setiap kehadiran muridnya membacakan kitab atau mendengarkan hadis darinya. Oleh karena itu, seorang guru memberikan izin kepada muridnya meriwayatkan hadis bagi siapa yang layak di antara muridnya. Imam Malik memberikan 4 syarat diterimanya tahammul dengan ijazah, yaitu kitab diberikan dibandingkan dengan yang asli. Seorang yang memberikan izin mengetahui tentang apa yang diberikannya, sikoh, dan yang diberi izin adalah ahli ilmu. Metode yang keempat yakni munawalah, yakni seorang guru memberikan muridnya hadis secara tertulis. Metode yang kelima yakni mukhatabah, yakni seorang guru menuliskan hadis-hadis yang didengarnya untuk orang yang hadir di sisinya ataupun seseorang yang tidak hadir, sehingga ia mengirimkannya kepadanya, baik hadis-hadis itu ditulis olehnya ataupun ia menyuruh orang lain untuk menuliskannya. Metode yang keenam adalah i'lam, yakni seorang guru memberitahukan kepada murid bahwasanya sebuah hadis atau kitab yang telah ia dengarkan dari orang lain tanpa ia memberikan izin kepada sang murid untuk meriwayatkannya. Lalu metode yang ketujuh yakni wasiah, yakni seorang guru mewasiatkan bukunya sebelum atau ketika akan meninggal dunia ataupun ketika ingin melakukan perjalanan kepada seseorang. Yang terakhir atau yang kedelapan yakni metode wijadah, yakni seseorang mendapatkan hadis dari tulisan seseorang. Lanjut ke materi yang ke-11 yakni mengenai ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dapat menyimpulkan kredibilitas seorang rawi dalam menentukan kualitas sebuah hadis. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas penilaian baik dan buruk atau cacat dari seorang kritikus terhadap rawi hadis. Adapun kegunaan dari ilmu jarh wa ta'dil untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, menetapkan apakah periwayatan seseorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Yang terakhir yakni materi mengenai tahrij al-hadis. Tahrij al-hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya, dan dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Mungkin itu tadi materi studi hadis yang bisa saya sampaikan sesingkat-singkatnya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.